Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Wa la rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para bunyai, para ustadzah, para ibu-ibu saya, jamaah Majelis Ta'lim As-Sa'diyah Kampung Belandongan, rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, sore hari ini kita semua ditakdirkan kembali bisa berkumpul bersama-sama kembali oleh Allah Ta'ala dalam rangka pembukaan majelis ta'lim, majelis sholawat, majelis tahlil ya, di rumahnya Mbak Tutus ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan permulaan ini bisa kita laksanakan terus secara istiqomah, dan kita berharap kegiatan semacam ini bisa terus berlanjut ila yaumil qiyamah, dalam arti bisa dilanjutkan oleh keturunan kita semuanya. Amin Allahumma amin. Salatullah wassalamuhu, marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mandar muka saya diakui mati kanjeng Muhammad, mandar muka saya asal syafaat kanjeng Muhammad. Amin amin Allahumma amin. Para rawuh, para ibu-ibu saya yang mulia, tidak lupa kami mengucapkan minal aidin wal faizin wal makbulin kullu am wa antum bi khair. Nanti semerap kata-kata niku biasanya sing kata niku ndek WA nggih. Minal aidin wal faizin wal makbulin niku asline kata-kata berupa doa. Artosipun napa? Minal aidin. Aidin niku artosipun selamat, kita telah kembali dari dari punya dosa lalu diampuni Allah Ta'ala. Keranten setelah kita berhasil melaksanakan puasa selama sebulan penuh di bulan Ramadan, janjinya Allah Ta'ala terus ini hadis dari Nabi, man shoma ramadhana imanan wahtisaban, barang siapa yang berpuasa Ramadan dalam keadaan iman dan dalam keadaan menginginkan ridhonya Allah Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka dosa-dosanya dia yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Berarti ketika puasa kita di bulan Ramadan kemarin itu diterima oleh Allah Ta'ala, berarti kita semua dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah Ta'ala. Matur muga kala kali panjenengan saya termasuk dalam hadis yang disebutkan barusan nggih. Tentunya puasa zahir batin yang dulu pernah kami sampaikan, yaitu tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi juga menahan dari melanggar perintah-perintahnya Allah Ta'ala nggih. Matur muga saya poso kula panjenengan dipunrami oleh Allah Ta'ala. Selanjutnya, ketika kita ini dijanjikan oleh Allah Ta'ala sudah tidak punya dosa lagi karena telah melakukan puasa Ramadan, tapi perlu kita ketahui bahwasanya dosa itu ada dua macam. Yang pertama dosa hablum minallah, yang ada hubungannya dengan Allah Ta'ala, dan itu sudah dijanjikan oleh Allah Ta'ala, sudah diampuni lewat puasa yang baru saja kita selesaikan. Tapi kita ini hidup di masyarakat, tentunya kita ini tidak lepas dari yang namanya salah dan dosa kepada sesamanya, terutama kepada keluarga, terutama kepada tetangga. Itulah yang disebut di Al-Quran hablum minan nas, hubungan sesama kita, sesama manusia. Dosa kepada manusia maksudnya. Berarti teng hewan mboten nggih.
nang kucing mboten nggak ada. Soalnya ya apa lek jarak sepuro nang kucing. Teng sing nggak ada. Pola pernah nempak kucingnya wong. Nek disebutan nggih. Tapi lek kucing aneh duwe mboten ana apa kate jarak sepuro nang kucing, cing sepurane. Guyu kucing paling nggih. Jadi ketika Idul Fitri kemarin kita diperintah oleh Allah Ta'ala untuk bermaaf-maafan kepada sesamanya. Khawatir dalam kehidupan kita pernah punya salah. Makanya di momentum Idul Fitri kemarin kita ini biasanya ngelencer nih. Biasanya pergi ke tetangga, ke saudara, baik yang dekat maupun yang jauh. Termasuk ada yang mengadakan halal bihalal. Jenengan mantun halal bihalal tak? Kadakan halal bihalal. Biasanya dalam keluarga itu ada istilah halal bihalal bani nopo, ngoten nggih. Tujuannya mengumpulkan saudara-saudara yang jauh yang tidak pernah ketemu dikumpulkan, nanti bermaaf-maafan. Minimal ketemu yang jauh itu ketemu setahun pingsan. Momentum semacam itu difusikan, dimanfaatkan untuk bermaaf-maafan. Sesuai dengan namanya halalun bihalalin. Aslinya ngoten. Halalun halal bihalalin ketemu kelawan halal. Lek diterjemah malih kosong kok kosong. Oleh karena itu pada pembukaan majelis taklim kali ini kalau pribadi menawi selama bersosialisasi dengan panjenengan semua pernah punya salah dosa kula nyuwun agung pamanten nggih. Terus dari panjenengan walaupun mboten disepunten pun kula sepunten. Soalnya percuma kate ndak nyepuro percuma. Karena Tuhan kita Allah Ta'ala itu maha pengampun. Mboten gunane nyimpen tak sepuro sampai kiamat barang. Kula urip sampai kiamat nggih. Tak sepuro sampai mati ngoten barang nggih. Rugi asline tiasa ngoten niku. Pokoke napa niku ketika ada saudara kita, ketika ada teman kita punya salah, nyenas punten pun. Nanti balasannya nanti di akhirat jenengan dosanya diampuni oleh Allah Ta'ala. Karena ketika kita tidak mau mengampuni dosanya teman kita, kesalahan teman kita atau saudara kita, itu kita ini termasuk kategori orang yang takabur atau yang sombong. Kenapa? Karena kita ini seakan-akan mengalahkan sifatnya Allah Ta'ala, yaitu yang maha pengampun. Pangeran mawon maha pengampun. Kenapa kita ini kok begitu jongkaknya melebihi Allah Ta'ala? Kan ngoten nah. Wonten biasa sak duluran ndak nyopo sampai tahunan ya. Sampai puluhan tahun. Itu namanya mengajarkan pendidikan yang kurang baik kepada anak cucu kita. Seakan anak kita, anak cucu kita. Ya apa sih ibu kok ndak nyopo nang Pak D, nang Bude. Pendriyo atau gelem narono. Niku teng derek mboten nyopo, napa malih teng tiang lintu ngoten. Namanya memutus silaturahim. Memutus silaturahim itu termasuk dosa besar. Oleh karena itu, ibda binafsik, kita berkaca pada diri kita masing-masing, monggo digerayai masing-masing. Apabila kita ini masih punya kesalahan pada orang lain, segeralah minta maaf. Apabila ada orang lain punya salah pada kita, tidak usah dimintai, kita sebaiknya mengampuni. Kalau cerita sekedap ya, kalau jabarkan saking ceritane hadis Kanjeng Nabi, tapi panjang nih. Tapi mboten kula waos Arabe, soalnya dawa ndak apal Arabe nggih. Suatu ketika Rasulullah berkumpul dengan para sahabatnya. Kan biasa Kanjeng Nabi kumpul kali sahabatnya. Kanjeng Nabi oleh nimbali umate, mboten nimbali bawahan. Iku anak buahku mboten ngoten. Tapi dianggap sahabat, koncone. Lah koncone kan mboten enten
Mboten enten sekat, mboten enten tingkatan nah. Sak kanca wae, kanca dhewe rek ngoten nah. Padahal tingkatane Kanjeng Nabi niku. Kanjeng Nabi nimbali umatnya dengan panggilan sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Jadi mereka tidak merasa dianak buahkan. Seneng dengan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nanti dawuh ngeten. Para sahabatku, engko ana wong lebu nang majelis kene, ada si fulan yang akan masuk ke majelis kita dan saya melihat bayangannya dia sudah berada di surga. Coba kalian lihat nanti ada si fulan yang masuk ke majelis kita, itu saya melihat dia sudah berada di surga. Maksudnya menjadi penduduk surga. Penasaran sahabat, sopo yo ndek kene kowe kumpul kabeh san, termasuk golane pembesar sahabat itu kumpul semua. Siapa kira-kira orang yang digambarkan oleh Rasulullah? Bukan diramal, Rasulullah bukan peramal. Tapi apa yang disampaikan Rasulullah pasti jadi kenyataan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Terus Al-Qur'an ngeten. Apa saja yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi semuanya adalah merupakan wahyu dari Allah Ta'ala. Jadi yang disampaikan Kanjeng Nabi pasti kebenarannya. Jadi sahabat itu penasaran, sapa kira-kira engko sing mlebu nang majelis kene iku dianggap sebagai ahli surga. Kaya apa ibadahe sebarang kalir nggih. Ternyata setelah ditunggu-tunggu, orang yang masuk ke majelisnya Rasulullah ketika Rasulullah itu sedang berdialog, berkomunikasi dengan para sahabatnya, itu adalah sahabat yang dianggap tidak ada apa-apanya, yang dianggap sepele. Karena sahabat lain menilai si fulan tadi itu minim ibadahnya. Wae salat nggih salat, tapi mboten sawiritan. Dilu kan wonten sing wanter terus nggih. Niku mboten niku. Wae jamaah nggih jamaah marono mulih mboten enten napa-napane. Sehingga menimbulkan rasa penasaran oleh sahabat Abdullah bin Umar. Sahabat Abdullah bin Umar itu putranya sahabat Umar bin Khattab. Karena penasaran, beliau ini bertamu kepada sahabat yang dianggap remeh tadi itu ke rumahnya. Tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kaget karena yang datang adalah pembesarnya sahabat yaitu Abdullah bin Umar. Enten napa Abdullah bin Umar? Oh nggih Pak, kula pengin bertamu teng panjenengan. Padahal tujuannya sahabat Abdullah bin Umar ini pengin meneliti, penasaran kaya apa ibadahe wong mang si fulan ini sehingga digambarkan oleh Rasulullah dia ahli surga. Sehingga sahabat Abdullah bin Umar ini minta izin pada tuan rumah tadi itu, pada sahabat tadi itu. Pak, izinkan kami menginap di rumah panjenengan 3 hari. Minta waktu 3 hari. Oh nggih, monggo dengan senang hati. Karena yang datang ini adalah putranya Umar bin Khattab, sahabat yang dianggap remeh tadi itu sangat berterima kasih dan bergembira sekali karena ketemuan orang besar. Istilah sampean kedayuan anake presiden. Seneng apa mboten? Soalnya kok iso cair ya. Eling cair dong. Pun sahabat Abdullah bin Umar akhirnya meneliti amalan apa yang dilaksanakan oleh sahabat yang dianggap remeh tadi sehingga dia digambarkan beliau ahli surga. Ketika malam hari waktu maghrib salat jamaah. Maraton wangsul mboten wiritan biasa. Mari ngoten isya jamaah malih. Terus wangsul mboten wiritan sampai dalu sampai subuh istiqomah tilem. Mboten qiyamul lail. Sahabat Abdullah bin Umar biasa benar. Tahajudnya luar biasa, ibadahnya luar biasa. Orang tadi tidur. Sampai malam hari pertama itu berlalu, malam kedua sekarang. Malam kedua dilihat barangkali malam kedua ini sahabat ini wiritan atau ibadah.
Dilihat lagi ternyata sama dengan hari yang pertama. Turut dok penggaweannya. Terus sampai hari ketiga sama dengan hari pertama dan kedua. Tilem dok. Sehingga sahabat Abdullah bin Umar iki penasaran iki. Ndak ono oleh aku iki nginepi 3 dina ndak ono pan-apane iki. Kok aku ditakoni bapak bahaya iki. Karena sahabat Abdullah bin Umar ini disuruh abahnya. Golek ono rahasia napa wae kok iso dadi ahli surga. Kira sahabat Umar, abahnya Abdullah bin Umar. Akhirnya setelah hari ketiga berlalu, terus sahabat Abdullah bin Umar ini pamitan, dan sebelum pamitan beliau mengutarakan unek-uneknya. Pak, namanya sahabat tadi tidak ada namanya di keterangan betul. Pokoknya sahabat, karena sahabat itu adalah orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya dan pernah kumpul. Itu artinya sahabat. Sebaik-baik manusia itu adalah sahabat. Kalau no wali, para wali kalah saya. Karena beliau menjadi saksi hidup pernah berjumpa dengan Rasulullah. Pak, panjenengan ini kok diramal oleh Rasulullah sebagai ahli surga. Jenengan ibadahnya nggak ada amalan nopo. Kok begitu istimewanya Rasulullah menggambarkan panjenengan sebagai ahli surga. Sahabat tadi bingung. Loh, enggak ta. Kirangan nggih. Kula biasa-biasa mawon. Nggih, kula tingali jenengan ibadah nggih biasa-biasa mawon. Salate nggih tak pati akeh salat sunate. Paling salat fardhu tok. Pada wonten bengi tak kula tingali kula nyepeng niku jenengan nggih tilem nggih. Enggak jan tilem temenan niku. Mboten biapi tilem. Napa kira Pak jenengan eling-eling Pak? Akhirnya diingat-ingat ngeten sahabat Abdullah bin Umar. Kula sakderenge tilem niku mana kula? Ati kula jembaraken untuk mengampuni orang-orang yang barangkali bersalah kepada saya. Tadi kalau ana wong duwe salah nang sahabat wau niku, iku disepuro tanpa orang tadi itu minta maaf. Pola diilono wong pagi harinya atau siang harinya diilono wong, dirasani wong. Niku malam harinya orang tadi itu memaafkan. Tanpa orang yang rasanya tadi itu minta maaf, dia sudah memaafkan. Tiap malam semacam itu. Sehingga jaminannya orang semacam tadi digambarkan oleh Rasulullah, dia termasuk penduduk surga. Saking agenge pahalanya orang yang memaafkan orang lain. Mergane pun sampai medal kata-kata ndak tak sepuro sak matine. Pun sampai ngoten nggih. Insyaallah geus mati biasa. Nggih. Pokoknya kita ini belajar untuk terbuka hati kita untuk senantiasa memaafkan orang lain. Kan bener rugi ya. Ndak ana kulane. Pinten kulane kok. Gratis tis. Asalkan kita ini legowo untuk memaafkan pada sesamanya. Terutama ya, kita maafkan anak-anak kita yang punya salah pada kita. Terus di hadis Kanjeng Nabi, doanya orang tua, terutama ibu, kepada anaknya seperti doanya Nabi kepada umatnya. Kanjeng Nabi lek ndonga teng umat niku mandi. Doanya Kanjeng Nabi kepada umatnya niku mandi, diijabah oleh Allah Ta'ala. Gambarnya adalah doanya orang tua kepada anaknya niku rata-rata mandi. Terutama nusewu, doa yang sifatnya jelek. Mandian donga elek ketimbang donga apik. Doanya orang tua kepada anaknya. Orang tua yang mendoakan anaknya donga sing sae-sae niku nggih diijabah, tapi prosesnya mboten cepat. Tapi lebih cepat orang tua sing ndongakno anake dengan doa yang jelek. Niku gampang diterima oleh Allah Ta'ala. Mergane pun sampai ke project gunem ndongakno anake ndak selamat. Tak dono ndak selamat kok nak. Tak dono kecelakaan temenan gitu. Karena diibaratkan seperti doanya Nabi teng umate. Sak tambeng-tambenge wong, sak tambeng-tambenge anak, dongaaken sesae. Ya Allah, mantan muga disepuro dosane. Nek ketok anake tambeng.
Biasanya tampung-tampungnya arek lek tempat sekolah nggih. Saya mulai tampung-tampungnya niku. Niku dalam tahap pencarian jati diri. Kedah sing sabar yang sebal niku. Didoakan yang baik-baik mawon. Terus sewu. Abdul Taufik baru biyen tampung cilik terus kula mireng niku. Anu niki enten bukaji tangga niku. Malahan menekan napa kelampuke wong. Habis lagi dadi wong gede ya. Insyaallah juga termasuk barokah doanya dari orang tua kita. Nggih, lek golane Habib ku cilik tampung-tampung. Tapi nek gede dadi wong kabeh. Kita biasakan tiap hari kita ini kumpul dengan anak-anak kita berdoa yang baik-baik saja. Walaupun kita ini dalam keadaan emosi, pegel, nemen, kita usahakan kita bisa mengerem agar tidak keluar ucapan-ucapan yang jelek. Kata contoh ucapan jelek tapi mandi niku. Termasuk napa niku ucapan jelek yang dilontarkan oleh seorang ibu kepada anaknya yang ahli ibadah. Nanti mireng ceritanya anu niku. Sinten niku ya. Ceritanya Juret. Nanti. Juret niku ahli ibadah tapi suatu ketika ibunya manggil dia dalam keadaan sholat. Tapi sholat itu sholat sunat. Ini dibedakan ya. Ketika kita ini sholat apa niku? Lek sholat wajib, ibu memanggil kita tidak wajib taat. Kita teruskan sholat kita. Karena sholat kita adalah sholat wajib, lebih mengutamakan Allah Ta'ala. Jadi walaupun ibu nungano lek mendal kan. Karena sholatnya fardu. Tapi ketika kita ini sholat sunat, ibu manggil kita batalkan sholat kita. Kita lebih memilih untuk untuk menghampiri ibu kita. Nyauti panggilan ibu. Niku Juret mboten salah salah persepsi mungkin ya. Jadi ketika dipanggil ibunya dia gak ada sholat mireng. Tapi mboten batalan sholat karena saking khusyuk mungkin. Sehingga ibu tadi ketika manggil berkali-kali ndak semaur, ibu keluar doa jelek, kata-kata jelek. Ya Allah Juret tak celuk ndak ngreken rek. Mandar kok matine kena fitnah. Didongakno kena fitnah wong. Temenan. Akhirnya kejadian itu berlanjut. Juret tadi itu difitnah, metengi terus senok. Metengi arek nakal. Arek nakal memang dibayar oleh orang untuk arek nakal memang jatuh cinta pada Juret, tapi Juret itu menolak. Sehingga timbul perasaan pegel. Karena pegel, dia akhirnya berbuat zina dengan wong ngawon bebek wonten nggih. Ceritane sehingga dia mengandung. Setelah mengandung dia mengumumkan pada orang bahwasanya saya telah dihamili oleh Juret. Bingung Juret, ya Allah. Kok cek tegone aku difitnah sembarang kalir. Lah sakniki saged dites DNA nggih. Lek singen mboten enten. Jadi orang lebih percaya pada omongannya orang perempuan tadi itu. Anjen ayu tiangnya. Sehingga banyak orang yang percaya kalau Juret itu jarine ahli ibadah ternyata selingkuh. Sehingga Juret tadi itu bermunajat mohon pada Allah Ta'ala, ya Allah tunjukkan kebenaran ini, berikan izin pada bayi yang nanti akan lahir agar bisa ngomong. Sehingga ketika Juret ini dimasa oleh orang, digerebek, mau diadili, Juret langsung dawuh, kalau tidak percaya nanti tolong ketika bayi itu lahir tanyakan siapa bapaknya. Bingung wong ini arek cilik segeneman ngoten nggih. Karena Juret ini ahli ibadah, permintaannya dikabulkan oleh Allah Ta'ala, sehingga setelah wanita nakal tadi itu melahirkan, bayi tadi langsung ditanya oleh Juret, "Hei bayi, bapakmu sapa jenenge?" Langsung bayi itu bisa ngomong, "Bapakku si fulan sing biasa ngangon bebek."
memang betul. Jadi yang perempuan tadi itu langsung kaget, loh kok iso ngomong anakku ya? Anjen sing mentengi aku sing ngangon bebek. Sehingga setelah itu Juret ini bertobat, minta maaf pada ibunya. Itulah doa jelek yang diucapkan oleh orang tua manti. Karena doa jelek itu manti, apalagi diucapkan oleh orang tua kita, lebih-lebih ibu kita, maka kita sebagai ibu ini harus hati-hati pun sampai keluar ucapan jelek pada anak-anak kita. Para ibu saya yang mulia, ini pun jam kasal ya. Monggo kita lanjut dengan tahlil. Kembali kita berdoa mantar muga puasa kita Ramadan kemarin itu diterima oleh Allah Ta'ala. Mantar muga efeknya puasa kita tambah hari tambah menjadi orang yang lebih baik lagi, ahli ibadah malih serta diridhoi oleh Allah Ta'ala. Al-Fatihah.